Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my great students, today we will learn about grammar material. But before we learn about grammar material, it's better for us to take the advantage from this proverb. And the proverb is, never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Apakah itu hal yang positif ataupun negatif, semuanya pasti akan memberikan pengalaman dan pembelajaran sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih unggul. Okay, so never stop learning. And then now we move to our material, grammar, and the grammar is talking about active voice or and passive voice. Jadi berbicara tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. So what is active and passive voice? Okay. The passive voice is one of two grammatical voices in English. So voice is the form of a verb that so whether the subject of a sentence does the action, apakah subjeknya itu melakukan tindakan, ataukah subjeknya itu terpengaruh dari tindakan tersebut ataupun terdampak. Kalau terkena tindakan maka disebut sebagai kalau melakukan tindakan maka disebut sebagai kalimat aktif, sedangkan kalau subjeknya terkena dampak dari tindakan tersebut maka disebut kalimat pasif. Okay, this is the example. Jadi ketika melihat gambar ini, Johnny di sini sedang melakukan tindakan dan lunch, makan siang, ini terdampak oleh tindakan tersebut. Dan Johnny di sini sebagai subjek fokusnya, sehingga itu disebut sebagai kalimat aktif. Nah, the passive voice of Johnny eats lunch, itu adalah lunch is eaten by Johnny. Jadi kalau Johnny eats lunch itu adalah kalimat aktif, di mana subjeknya adalah Johnny, dan verbsnya di situ adalah eats, dan lunch di situ sebagai objek. Ketika dirubah menjadi bentuk kalimat pasif, maka lunch di sini yang sebagai objek itu terkena dampaknya dan posisinya berpindah sebagai subjek. Lunch is eaten by Johnny. Nah, Johnny di sini yang memberikan dampak tersebut sebagai objek. Dan eaten di sini bentuknya adalah verb yang ketiga. Oke. Dari gambar ini, ball affected by the action, jadi fokusnya ke situ. Jadi ball di sini adalah subjek yang terdampak dan James di sini does the action, yang melakukan tindakan. Nah, di sini bentuknya adalah kalimat pasif. Oke. In the sentence the ball was dropped by James. Jadi kalau ball di sini sebagai subjek, was dropped by James. Nah, was dropped ini adalah passive voice untuk untuk verbnya. Untuk verbnya di sini adalah verb yang digunakan dalam passive voice. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya subject the ball was affected by the action. Jadi terdampak oleh tindakan. Maka the sentence the ball was dropped by James, maka ball yang dilempar oleh James itu bentuknya adalah kalimat pasif atau passive sentence. Sedangkan James dropped the ball, James di sini verbnya adalah drop it, itu sebagai verb yang digunakan dalam active voice. In other words, the form drop it so that the subject James did the action. Maka di sini menunjukkan bahwa James sebagai subjek di situ drop it. Drop it melemparkan bola. Maka James dropped the ball is an active sentence. Jadi ini bentuknya adalah bentuk kalimat aktif. Oke. Drop it. Sorry, menjatuhkan ya. Next. This is the structure. Ini adalah structure tapi langsung dalam bentuk contoh kalimat. Jadi based on the tenses, berdasarkan tenses perubahannya dari active voice, kalau misalnya menjadi passive voice itu seperti apa. Nah, kalau dalam bentuk present, maka active voice-nya bisa dilihat di situ, I make a cake. Maka passive voice-nya adalah a cake di sini yang tadinya merupakan objek berpindah sebagai subjek yang terdampak, yaitu a cake is made.
Nah, kalau di sini kan dihilangkan ya untuk subjeknya yang seharusnya kalau di sini kan ada I. Nah, di sini bisa ditambahi by me. Nah, tapi dihilangkan juga boleh. Yang dalam bentuk present continuous, I'm making a cake. Maka di sini a cake is being made. Jadi yang perlu diingat-ingat adalah perubahannya. Kalau karena sudah dalam bentuk kalimat, ini akan lebih mudah untuk dipahami ya. Tapi yang perlu diingat bahwasanya perubahan ini to be-nya. Nah, to be-nya perubahannya perlu diingat juga. Kalau misalnya present berarti perubahannya di sini menjadi is. Kalau misalnya present continuous perubahannya di sini menjadi is being. Kalau misalnya di sini past, I made a cake, maka di sini perubahannya menjadi was. Jadi ada tambahannya was made. Kalau past continuous, I was making a cake, maka di sini perubahannya menjadi was being made. A cake was being made. Untuk present perfect, I have made a cake. Maka di sini perubahannya menjadi a cake has been made. Oke, jadi dari have perubahannya menjadi has been. Kalau past perfect, I had made a cake, maka di sini a cake had been made. Sedangkan untuk future simple, I will make a cake, perubahannya menjadi a cake will be made. And then future be going to, I'm going to make a cake, menjadi a cake is going to be made. Model, I must make a cake, menjadi a cake must be made. Model perfect, I should have made a cake, menjadi a cake should have been made. Nah, karena ini contohnya langsung dalam bentuk kalimat, it will help you, akan sangat membantu sekali sehingga bisa mengetahui perubahan-perubahan untuk to be ataupun tenses to be yang digunakan berdasarkan tesnya itu seperti apa. Nah, di sini ya, ini bisa dijadikan panduan. Nah, kalau ini dalam bentuk affirmative, maka subject, verb, and object itu contohnya dalam bentuk active voice. Kalau passive voice-nya, maka di sini subject, to be, verb 3, and by, this is the object. Kalau bentuk negatif, pasti ada tambahannya not. Nah, di sini juga sama. Not, ada verb 3-nya. Interrogative, auxiliary-nya ada di depan. Do student write a letter? Nah, di sini juga to be-nya is a letter written by students. Questions? Question di sini untuk pertanyaan, maka bentuk pertanyaannya ada di depan, auxiliary, subject, verb, and object. And then bentuk pasifnya juga tetap sama untuk question, W and H itu juga sama. Selalu ada di depan. Nah, yang menjadi ciri khas kalau bentuk pasif untuk semua verb-nya itu adalah verb 3. Oke. Nah, ini sebagai contoh juga, kalau tadi contoh dalam bentuk kalimat, kalau ini langsung dalam bentuk structure, nah bisa dilihat perubahannya. Nah, di sini semuanya menggunakan verb 3, jadi verb 3. Dalam bentuk pasif semuanya menggunakan verb 3. Oke. Yeah, that's all the material about passive voice and active voice. Harapannya bisa sangat membantu sekali. Remember, never stop learning because life never stop teaching. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.